Selamat datang di Awakening Wednesday yang lain sekali lagi. Ini adalah Awakening Live dan kita akan kembali ke pengajaran singkat. Hari ini kita akan membahas tentang pengurapan doa tertentu yang menurut saya menarik dan menggugah untuk didalami. Sebelum kita melakukannya, ingatlah ini adalah Awakening Prayer Hubs. Kami berjuang untuk jiwa-jiwa yang diselamatkan, gereja-gereja yang dihidupkan kembali, dan bangsa-bangsa yang terbangun. Kami sekarang berada di lebih dari 100 negara, dan kami ingin Anda berada di tengah-tengah kami. Jadi luncurkan hub di awakeningprayerhubs.com. Kami melatih Anda, ada pembinaan, ada keluarga, ada poin-poin doa. Ada begitu banyak kesempatan untuk terlibat di level apapun yang Anda inginkan. Bergabunglah hari ini dengan kami di awakeningprayerhubs.mox, user.com, atau temukan hub jika ada di kota Anda. Anda dipersilakan untuk bergabung atau mensponsori hub atau menyumbang untuk tujuan tersebut. Lakukan sesuatu. Sekarang mari kita masuk ke pengajaran hari ini. Jadi saya membaca dan mengajar dari Revivalist Devotional. Saya tidak hanya membaca entry tersebut. Saya menjelaskan dan mendalami lebih jauh dan saya pikir ini akan memberkati Anda hari ini. Devosi hari ini berjudul Pengurapan Doa, EM Bounds. Sekarang jika Anda belum pernah membaca buku-buku tentang doa oleh Emo Bounds, Anda perlu membacanya. Faktanya, Anda dapat mengunduh banyak dari ini secara gratis di internet. Cukup cari saja. Mereka dalam bentuk PDF dan gratis untuk diunduh. Dan ini adalah beberapa buku paling penting tentang doa yang pernah saya baca, dan saya telah membaca banyak sekali. Jadi, dia adalah karya seorang pria yang ingin Anda kenal. Biarkan saya membaca Mazmur 4 ayat 3. Ngomong-ngomong, Anda bisa mendapatkan Revivalist Devotional di situs web saya di jenniferleclaire.org atau dimanapun Anda membeli buku secara online. Jadi mari kita lihat di Mazmur 4 ayat 3. Dikatakan, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan telah memisahkan bagi dirinya. Siapa yang saleh, dia yang saleh. Tuhan akan mendengar ketika aku memanggilnya. Sekarang, biarkan saya memberikan Anda sebuah kutipan. Baiklah, biarkan saya menjelaskan itu. Saya memiliki begitu banyak hal di hati saya. Tuhan telah memisahkan bagi dirinya dia yang saleh. Jadi itu berarti mereka yang mengejar kerajaan, mereka yang percaya kepada Tuhan, mereka yang mendekat ke tempat Maha Kudus. Tuhan telah memisahkan Anda. Dan ketika Anda berseru kepadanya, ketika Anda berdoa, Tuhan mendengar doa-doa Anda. Itu tidak berarti Anda mendapatkan jawaban segera karena ada perlawanan dalam roh. Kadang-kadang waktu kita yang tidak tepat, kita berpikir kita perlu atau seharusnya memiliki atau melakukan sesuatu sekarang, tetapi waktu Tuhan adalah nanti. Ketika Anda menguduskan diri Anda, ketika Anda memenuhi syarat sebagai orang yang saleh melakukannya. Jika Anda ada di dalam Kristus, Anda adalah kebenaran Allah. Roh Anda telah disempurnakan. Anda murni dan kudus di hadapannya dalam kasih. Dan jadi kita ingin, dan ini menggambarkan EM Bounds. Itulah mengapa saya memilih ini. Nah, ini menggambarkan EM Bounds. Dia pernah mengatakan ini, apa yang dibutuhkan gereja saat ini? Jikalah lebih banyak mesin, dan ada organisasi baru, atau metode baru dan inovatif, tetapi orang-orang yang dapat digunakan oleh Roh Kudus. Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang perkasa dalam doa. Roh Kudus tidak mengalir melalui metode, tetapi melalui manusia. Dia tidak datang pada mesin, tetapi pada manusia. Dia tidak mengurapi rencana, tetapi manusia. Manusia yang berdoa. Mari kita uraikan itu. Kita tidak membutuhkan lebih banyak program. Saya tidak menentang program gereja. Kita tidak membutuhkan lebih banyak program. Gereja tidak membutuhkan lebih banyak program. Mereka membutuhkan doa. Kita tidak membutuhkan yang lebih banyak lampu. Kita membutuhkan doa. Kita tidak membutuhkan beberapa trik baru, dapatkan kalkun gratis, dan tidak salah menyediakan makanan untuk tunawisma. Kita tidak memerlukan trik. Kita tidak membutuhkan mesin, kita membutuhkan lebih banyak doa. Segala sesuatu bergantung pada doa. Kami memiliki rumah doa di sini, Awakening House of Prayer, melahirkan sebuah gereja. Awakening House of Prayer, melahirkan gereja. Saya tidak ingin memiliki gereja. Saya menginginkan rumah doa. Tetapi orang-orang terus datang untuk pelatihan dan doa, media melahirkan sebuah gereja. Rumah doa akan melahirkan hal-hal. Doa akan melahirkan hal-hal. Tetapi Anda tahu, dalam perjalanan saya dan kemudian, Anda tahu, tahun lalu dengan serangan yang berurutan, saya tidak berada di ruang doa sebanyak biasanya, dan ruang doa mulai berkurang. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, hasil dari ketika doa berkurang. Saya melihat hasilnya, efek berantai dari doa berkurang. Jadi saya menarik diri dan berusaha untuk membangun kembali, memelopori kembali rumah doa. Doa adalah kunci segalanya.
Dia berkata rumah doa adalah kunci segalanya. Dalam konteks saya, dalam dunia saya, doa adalah kunci segalanya. Anda lihat more. Dan E.M. Bounds tahu ini. Dia berkata, apa yang dibutuhkan gereja saat ini bukanlah lebih banyak mesin atau yang lebih baik. Bukan organisasi baru atau lebih banyak dan metode baru, tetapi orang-orang yang dapat digunakan oleh Roh Kudus. Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang kuat dalam doa. Dan itu juga berlaku untuk wanita. Roh Kudus, katanya Joe, tidak mengalir melalui metode, tetapi melalui manusia. Bukan metodenya. Ini adalah pesannya. Dan Anda bisa tidak setuju dan berkata, ya kita butuh metode baru ini untuk generasi baru. Saya mengerti mungkin Anda harus mendekati orang dengan cara yang berbeda. Orang Yahudi dan Yunani, doa harus mendasari metode terbaik. Tanpa doa, itu tidak akan berhasil. Tersaudari Kristus segi, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika kita berdoa, kita tidak meminta Tuhan untuk berdoa dan memberkati metode kita, atau berdoa dan memberkati mesin kita, atau berdoa dan memberkati program kita. Kita berdoa untuk mendapatkan cetak birunya, desainnya, untuk gereja kita, untuk hidup kita, untuk bisnis kita. Semuanya bergantung pada doa. Dia mencari orang-orang untuk dibangkitkan sebagai pendoa syafaat. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Bahkan sekarang dia adalah seorang pendoa syafaat. E.M. Bounds mengatakan bahwa dia tidak mengurapi rencana bau, tetapi orang-orang yang berdoa. Dan kemudian orang-orang yang berdoa Urfi menjalankan rencana dan Tuhan memberkati dan memberi kemurahan, membuka pintu, menyediakan sumber daya agar terwujud. Itulah kata-kata kutipan yang saya baca dari E.M. Bounds. E.M. Bounds adalah seorang pendeta metodis di era Perang Saudara, jauh sebelum saya lahir. Amin. Dia bertugas sebagai pendeta di Konfederasi Shi dan dia sebenarnya menghabiskan 1 tahun di penjara setelah pasukan Union menangkapnya. Dan no ada box seruan dalam pikiran saya bahwa melalui doa dia dibebaskan. Dalam pertukaran tahanan, dia bisa saja meninggal di sana. Dia bisa saja menghabiskan tahun warrior di sana, tapi dia pasti berdoa untuk keluar seperti Paulus dan Silas memuji untuk keluar. Saya yakin E.M. Bounds berdoa untuk keluar. Jadi dia tahu sesuatu tentang doa dalam ujian. Jika Anda di penjara, Anda sedang dalam ujian. Amin. Jadi Bounds mulai menulis buku-buku klasik tentang doa yang saya sebutkan. Dia mulai menulisnya pada usia 58 tahun. Sekarang Anda mungkin berkata, wow, mengapa dia menunggu begitu lama? Anda tahu, saya punya banyak ide buku. Kalian tahu saya telah menulis sekitar 55 buku. Dan beberapa ide buku belum bisa saya tulis karena saya belum mengalaminya. Saya belum menerima cukup wahyu untuk benar-benar melakukannya dengan adil. Dan saya lebih suka menunggu untuk menulis buku sampai saya memiliki wahyu yang lebih lengkap tentang apa yang Tuhan berikan kepada saya. 58 tahun sebelum dia mulai menulis buku dan dia terlibat begitu dalam doa syafaat. Dari jam 4 pagi hingga 7 pagi pria ini berdoa setiap hari. Anda tahu mereka mengatakan Jonathan Edwards berdoa Anda tahu 4 jam sehari. Setiap hari sebelum dia mulai menulis bukunya, dia berdoa selama 3 jam. Sebelum dia menulis On Prayer. Apakah ada kebetulan bahwa bukunya tentang doa begitu kuat dan dia mulai menjadi pendeta pada usia 24 tahun. Jadi 34 tahun sebelum dia mulai menulis buku-buku tentang doa tersebut. Sekarang, dalam kata pengantaran, salah satu bukunya yang berjudul The Necessity of Prayer, Claude Chilton Jr., dia menulis ini, Edward McHenry Bounds, tidak hanya berdoa dengan baik, agar dia bisa menulis dengan baik tentang doa. Dia berdoa karena kebutuhan dunia ada padanya. Dia berdoa selama bertahun-tahun tentang subjek yang jarang dipikirkan oleh orang Kristen, yang santai, dan untuk tujuan yang selalu siap disebut mustahil oleh orang-orang dengan pemikiran dan iman yang kurang. Ya Tuhan. Dia berkata, dari sini, dari berjaga-jaga dalam doa sendirian, tahun demi tahun muncul pengajaran yang hanya dapat disaingi oleh sedikit orang dalam sejarah Kristen modern. Ini dia menulis tentang doa dengan sangat luar biasa. Karena dia sendiri luar biasa dalam praktiknya. Seperti bernapas adalah kenyataan fisik bagi kita. Demikian pula doa adalah kenyataan bagi Bounds. Dia mengambil perintah, berdoalah tanpa henti, hampir secara harfiah, seperti alam, yang hidup mengambil hukum sistem saraf refleks, yang mengontrol pernapasan kita. Dia benar-benar
berdoa tanpa henti. Jadi dia meninggalkan warisan, Bounce melakukannya, EM Bounce, dia meninggalkan warisan dengan tulisannya yang seharusnya menginspirasi setiap pendoa syafaat. Melalui bukunya, pemikir dan pewahyu ini terus membimbing banyak pendoa syafaat lebih dari 1 abad setelah kita tahu dia telah pergi untuk bersama kemuliaan. Saya baru saja menerima pengurapan itu, karena saya punya banyak buku doa yang ingin saya tulis. Tapi saya mungkin tidak akan menulis yang terbaik tentang doa selama beberapa tahun ke depan. Kamu ingin menulis buku atau berdoa atau keduanya, saya memberitahumu EM Bounce harus diminta kepada Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, maukah Engkau membantu kami memahami kebenaran mendalam tentang doa yang diajarkan oleh Bounce? Kami ingin menangkap semangat doa yang ada padanya. Kami ingin menjadi orang-orang yang berdoa untuk memohon dengan rendah hati kepada Raja. Tuhan beriak batok kami. Unang berami wahyu bahwa bukan mesin, bukan program, tetapi doa yang menopang segalanya. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kuasa, tetapi dengan rohmu, dan rohmu adalah roh doa. Jadi Bapak, terima kasih telah mengurapi kami kembali hari ini dalam nama Yesus. Kami membutuhkan pengurapanmu terhubung dengan pengurapan kami. Tolong, tolong, tolong. Bergabunglah dengan kami. Luncurkan hub hari ini makubor di awakeningprayerhubs.com. Jika Anda ingin bergabung dengan salah satu, Anda bisa mencoba melakukannya di awakeningprayerhubs.com. Fine. Kami tidak memiliki hub di kota atau negara. Kami memiliki ratus, tetapi tidak di mana-mana. Anda perlu menjadi pelopor berkali-kali atau menabur benih ke Awakening Prayer Hubs. Saya mencintai kalian. So, kami akan kembali dengan Awakening Wednesday lainnya. Pastikan mengaktifkan pemberitahuan. Jika ini adalah pertama kalinya menonton, aktifkan pemberitahuan di ponsel untuk menonton dengan santai. Semoga hari cerah.